Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Randa Putra, salah satu peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 25 Kelompok 1. Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa disebut Basarnas, Unit Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang saya dapatkan pada agenda 3 hari kedua, yaitu pada materi hari kedua ini, tepatnya tadi sore, materinya yaitu isu-isu Smart ASN dan manajemen ASN, dimana tadi sore dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1 isunya peretasan situs untuk promosi judul, dan yang kedua, kelompok kedua yaitu ancaman keamanan data pribadi ASN dalam sistem digital pemerintahan. Kelompok 3 yaitu ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar: literasi digital, kasus perbedaan data BNPB dan Basarnas. Dan kelompok 4 yaitu isu etika digital dan integritas, ancaman AI atau otomasi. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat yang saya dapatkan materi tadi sore, yaitu dimulai dari kelompok 1, peretasan situs untuk promosi judi online. Kemajuan teknologi bukan hanya membawa kemudahan, tapi juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Generasi muda menjadi kelompok paling rentan karena mudah terpapar dan teratur iming-iming keuntungan cepat. Banyak kasus menunjukkan keterlibatan anak muda dan transaksi judol dan pinjaman ilegal akibat rendahnya literatur digital dan keuangan. Kondisi ini menuntut peran Smart ASN untuk menjadi agen perubahan. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan sejak pandemi COVID-19 dan berlanjut hingga tahun 2025, di mana penggunaan teknologi dalam birokrasi dan masyarakat semakin tinggi. Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus judol dan pinjol yang melibatkan ASN dan masyarakat berpendidikan, menandakan ancaman sudah menambahkan kerana birokrasi. Judol atau pinjol bukan sekedar kejahatan digital, tetapi ancaman sistemik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas. Pemerintah harus memperkuat pengawasan internal, literasi digital ASN, dan koordinasi lintas lembaga agar generasi aparatur tidak menjadi korban dari jebakan dunia digital. Dan selanjutnya, isu kelompok 2 yaitu ancaman keamanan data pribadi ASN dalam sistem digital pemerintahan. Transformasi digital pemerintahan telah membawa banyak kemudahan, mulai dari layanan kepegawaian berbasis online hingga sistem e-office. Namun, di balik kemajuan ini, muncul ancaman serius berupa kebocoran data pribadi ASN akibat lemahnya sistem keamanan cyber dan rendahnya literasi digital pegawai. Ancaman ini semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir, seiring dengan percepatan transformasi digital dan implementasi konsep Smart ASN serta e-government di era pasca pandemi. Isu kelompok 3 yaitu ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar: literasi digital, kasus perbedaan data BNPB dan Basarnas. Terjadi perbedaan data jumlah korban tewas antara BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Basarnas, yaitu terjadi perbedaan data jumlah korban tewas antara BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Basarnas dalam laporan peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur.
Fenomena ini mencerminkan salah satu tantangan dan ancaman dalam era digitalisasi pemerintahan, yaitu tidak sinkronan data akibat 1. Sistem pelaporan digital yang belum terintegrasi. 2. Perbedaan sumber data dan metode input. 3. Kurangnya koordinasi dan pemahaman digital antar instansi. Lokasi fisik di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Desa Telasi, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sistem pelaporan daring dan media komunikasi antar instansi pemerintah. Perbedaan data terjadi karena sistem informasi antar lembaga belum sepenuhnya terintegrasi secara digital, sehingga masing-masing lembaga bekerja berdasarkan kanal data yang berbeda. Kesimpulannya yaitu kasus perbedaan data antara BNPB dan Basarnas mencerminkan bahwa ancaman digitalisasi pemerintahan tidak hanya soal serangan cyber, tetapi juga soal integrasi, etika, dan kecakapan digital aparaturnya. 4 pilar literasi digital: etika, budaya, keamanan, dan kecakapan digital harus diperkuat agar digitalisasi pemerintahan tidak menimbulkan kebingungan publik, melainkan justru meningkatkan kecepatan, akurasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja ASN. Selanjutnya, isu kelompok 4 yaitu etika digital dan integritas, ancaman AI atau otomasi. Isu utamanya adalah potensi penggantian pekerjaan rutin ASN oleh sistem AI atau otomasi, mengancam efektivitas smart ASN, serta meningkatnya risiko pelanggaran etika digital seperti manipulasi data dan plagiarisme oleh ASN yang menggunakan AI. Isu ini relevan di seluruh instansi pemerintahan yang mengadopsi teknologi AI untuk efisiensi, terutama di unit-unit yang pekerjaannya bersifat rutin atau administratif dan memerlukan regulasi di tingkat pusat dan daerah mengenai penggunaan AI yang beretika. Dengan melakukan transformasi kompetensi, melatih ASN untuk berpikir strategis, menganalisis data, dan mengelola atau mengawasi AI, bukan sekedar menginput data. Penguatan etika digital, menyusun dan menegakkan regulasi yang jelas tentang penggunaan AI yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel dalam proses pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi agenda 3 hari kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih.